lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Pagi itu, Eva mendapat telepon dari Bernie yang mengabarkan bahwa ada penemuan mayat di parkiran apartemen. Eva meminta Bernie mengamankan lokasi kejadian dan melarang siapapun masuk sebelum dirinya datang. Eva akan tiba 20 menit lagi di lokasi kejadian, karena saat ini dia harus ke sekolah menjemput sang anak. Singkat cerita, setelah tiba di lokasi, Eva melihat kondisi tempat kejadian perkara. Timnya bilang bahwa korban meninggal karena ditusuk dengan pisau dapur. Melihat kekacauan ini, Eva menduga ini bukan kasus pencurian, karena barang berharga milik korban masih di lokasi. Aquí. Y por el tamaño de cuchillo cebollero, por lo menos. Si quieres abrir un coche, vienen hasta aquí, de su propia sangre. Arturo. Tak lama kemudian petugas menghampiri Eva, dan memberitahu bahwa di luar ada wanita yang mencari kabar suaminya sejak tadi pagi. Nama suaminya Arturo. Eva langsung keluar untuk menemui wanita tersebut. Eva memperkenalkan diri, dan wanita itu langsung bertanya apa yang terjadi. Tanpa basa-basi, Eva bilang bahwa mereka menemukan jasad suamimu. Seketika itu wanita itu menangis. Eva bertanya, kapan terakhir kali kamu bertemu sang suami? Tadi malam sebelum berangkat kerja, jawabnya. Paginya sang suami sudah tidak bisa dihubungi. Eva meminta wanita itu tenang. Setelah pulang dari lokasi kejadian, Eva bersama timnya mulai menganalisa motif pembunuhan seorang pria yang bekerja di pemeliharaan jalan. Dono menduga pembunuhan ini karena salah orang, karena di apartemen tersebut tinggal seorang pengacara. Sedangkan Bernie bilang untuk kasus ini kita tetap mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu berkaitan dengan narkobong, uang, dan cinta. Eva meminta mereka memeriksa orang yang ada di lingkungan korban, seperti keluarga, sahabat, hubungannya dengan orang lain, termasuk istri korban, bahkan lagu ketika mereka dansa di malam pernikahan. Diketahui mereka baru menikah 1 tahun yang lalu. Istri bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Setelah itu Eva menuju kantor forensik. Petugas memberitahu Eva bahwa ada 6 luka tusuk di tubuh korban. 4 di dada, dan 2 di jantung. Seperti dugaan awal, penusukan dilakukan menggunakan pisau dapur dan terlihat disengaja. Karena korban bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Melihat luka tusukan tersebut, diduga pelaku adalah seorang pria yang kuat. Ketika balik ke kantor, Ana bertanya kepada Dono, bagaimana hasil wawancara dengan istri korban. Sebelumnya mereka merenovasi rumah, dan sang suami tidak cocok dengan hasilnya, sehingga terjadi cekcok dengan tukang bangunan. Eva meminta Dono mencari orang tersebut. Di ruangan ini, mereka melihat istri korban sangat tenang, tidak terlihat frustasi setelah kehilangan sang suami. Dono menduga wanita itu telah minum obat. Eva menggali sedikit informasi kepada janda muda yang bernama Maria ini. Maria cerita bahwa saat kejadian dia sedang kerja shift malam. Selain itu, Maria juga bilang bahwa Sofia pernah cerita bahwa temannya menyukai sang suami. Namun Maria tidak tahu apakah Arturo selingkuh. Eva meminta nomor ponsel teman Maria yang bernama Sofia. Maria bilang Sofia ada di luar. Jadi Eva langsung menemui Sofia. Di sini Sofia cerita bahwa rekan kerjanya menyukai Arturo, dia tidak tahu hubungan mereka lebih lanjut. Selain itu, Sofia juga tidak pernah bertemu Arturo, namun mendengar cerita dari Maria, Arturo adalah pria yang posesif. Sofia sering melihat pesan dari Arturo yang menanyakan Maria ada di mana, dan kapan pulang. Sofia dan Maria sering minum bersama, bahkan mereka berdua juga pernah menemui pria lain setelah pesta. Sofia cerita bahwa Maria sering menemui pria yang bernama Dani. Kejadiannya 3 bulan sebelum Arturo meninggal. Berdasarkan keterangan Sofia tersebut, kuat dugaan bahwa Dani adalah selingkuhan Maria. Eva meminta Dono untuk menyelidikinya. Sebelumnya mereka harus memeriksa apartemen Arturo. Sebelum berangkat, Eva menemui atasannya dan meminta izin untuk menyadap ponsel milik Maria dan Dani. Namun sang atasan menolak,
karena Eva belum punya cukup bukti. Akhirnya Eva hanya meminta riwayat panggilan dan lokasi mereka. Berdasarkan penyelidikan sementara, disimpulkan Arturo tidak pernah selingkuh, jadi yang selingkuh hanya Maria. Kemungkinan Dani yang menghabisi Arturo. Namun Eva tidak mau gegabah, mereka harus mengumpulkan banyak bukti lagi. Eva menghadiri acara pemakaman Arturo, di sana dia melihat Maria bercucuran air mata membacakan kenangan dia bersama sang suami. Namun di sini Eva mendapat info dari Dono, bahwa Maria telah berbohong mengenai shift malam ketika sang suami meninggal. Malam itu Maria tidak berada di lokasi kerja. Informasi terbaru, mereka mendapat riwayat pesan outro yang dikirim ke istrinya. Pesannya berisi kalimat, "Aku tidak mau punya pasangan hanya untuk makan malam, duduk di sofa sambil melihat ponsel sampai waktu tidur. Lalu ketika libur mereka punya kegiatan masing-masing, aku tidak mau pasangan yang suka main tangan, aku tidak akan tahan." Hari itu, Eva menemui Maria di rumahnya. Di sana Maria menceritakan hubungannya dengan Dani. Dia sudah beberapa bulan kencan bersama Dani. Waktu di kantor polisi, Maria tidak menceritakan hal tersebut karena menurutnya hubungan perselingkuhannya dengan tewasnya sang suami tidak relevan. Selain itu, Maria juga merasa bersalah dan malu jika orang tua Arturo mengetahui perselingkuhannya. Eva memahami apa yang Maria rasakan, mungkin orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Tidak hanya itu, Maria juga cerita tentang perselingkuhannya dengan Andreas. Peristiwa itu terjadi sebelum pernikahannya dengan Arturo dan keluarganya mengetahui itu. Namun Arturo dengan lapang dada memaafkan Maria dan mereka melangsungkan acara pernikahan dan pindah rumah. Mendengar cerita itu, Eva bilang kini sudah jelas bahwa di waktu kejadian, Maria sedang bersama Daniel, bukan sedang bekerja. Sepulang dari rumah Maria, Eva langsung menemui atasannya dan meminta izin untuk menyadap ponsel selingkuhan Maria, karena mereka menduga sang pelaku berkaitan dengan pria selingkuhan Maria. Izin diberikan, dan mereka mendengar semua obrolan Maria beberapa hari sebelum kejadian. Dari obrolan tersebut, Eva jadi tahu bahwa Maria mempunyai 3 pria selingkuhan sekaligus. Dan Eva bisa memastikan Maria menjadi dalang tewasnya Arturo, tinggal cari siapa eksekutornya, karena berdasarkan hasil forensik, pelaku adalah seorang pria. Di sini mereka akhirnya berpikir bahwa Maria sangat piawai dan wanita hiper. Bayangkan dia bisa selingkuh dengan 3 laki-laki. Sebelum meninggalkan kantor, Bernie mendapat info ada penemuan mayat di dalam koper. Dia dan Dono segera pergi ke lokasi kejadian, sedangkan Eva tidak bisa ikut, karena dia mau menjemput anaknya di sekolah. Di perjalanan pulang ke rumah, Eva mendapat kabar bahwa Bernie tewas oleh penjahat. Eva sangat terpukul, karena Bernice adalah rekan kerjanya sejak lama. Dua bulan kemudian, Eva bersama timnya berhasil menyadap obrolan Maria dan pria yang dipanggilnya Salva. Di dalam obrolan tersebut, Salva meminta Maria tidak memikirkan kejadian 2 bulan lalu. Di sini Maria bilang bahwa dia tidak pernah sama sekali memikirkan peristiwa itu lagi. Salva juga bilang bahwa dia telah menghubungi temannya yang juga anggota polisi. Mendengar polisi, Maria langsung panik. Salva pun berusaha menenangkan Maria. Cerita kembali ke masa lalu, di acara pernikahan Maria dan Arturo. Mereka berdua terlihat bahagia di acara pernikahan tersebut. Setelah menikah mereka berdua memutuskan tinggal di sebuah apartemen. Maria bekerja sebagai perawat di 2 tempat, sehingga sehari-hari dia sangat sibuk. Rekan kerjanya bahkan sampai menilai bahwa Maria seperti tidak punya suami, karena membiarkan dia kerja di 2 tempat. Imposible, Maje. Bueno, quedamos la semana que viene si quieres. Peña. Pero que otro día sí, ¿no? Vale, perdido. Malamnya ketika pesta di sebuah diskotik bersama Sonia. Maria menerima pesan dari Andreas yang bilang, dia bosan di rumah dan menanyakan posisi Maria. Namun ketika Sonia bertanya apakah ada masalah kepada Maria, Maria bilang, iya ada masalah, suaminya selalu nanya dia lagi di mana, dan keluar dengan siapa. Maria merasa terkekang. Padahal yang kirim pesan ke dia bukan sang suami, tapi selingkuhannya yang bernama Andreas. Sepulang dari pesta bersama Sonia, Maria pergi menemui Andreas dan mengajaknya bercinta. Ketika berkumpul dengan keluarga sang suami, Maria merasa tidak nyaman,
padahal keluarga Arturo sangat ceria dan penuh canda tawa. Maria malah masuk toilet dan ngobrol lewat pesan dengan Andreas. Malamnya Maria kembali pesta di tempat hiburan malam. Di sana dia bertemu dengan seorang pria dan tidur berdua dengannya. Pria itu bernama Dani. Maria memperkenalkan diri sebagai seorang wanita lajang. Jadi Dani tidak tahu bahwa Maria sudah punya suami. Sepulang di rumah, dia kaget melihat Arturo ada di rumah, karena kabarnya dia pergi keluar kota. Arturo malah bingung mengapa sang istri pulang, harusnya kan masih bekerja. Maria cerita bahwa dia tadi keluar dengan Sonia. Namun Arturo tidak begitu percaya dan melontarkan beberapa pertanyaan. Maria merasa diinterogasi, padahal dia tadi malam menemani Sonia yang baru putus cinta. Tujuan kepulangan Arturo tanpa memberitahu Maria untuk memberi kejutan, karena dia merindukan Maria. Namun sikap Maria sangat tidak bersahabat. Perselingkuhan Maria dengan Dani berlanjut. ¿Dónde meteré la carta? O sea ¿Pero soy la última? Solo vine con un clip. Te traía un regalito. Bueno, estas cosas... Hingga suatu ketika berada di kamar bersama sang suami, Arturo melihat pesan dari Dani. Dari sini Arturo tahu bahwa Maria selingkuh. Pertengkaran tidak bisa dihindari, Arturo mengusir Maria dari rumahnya dan menceraikannya. Porque al final voy a llegar tarde. ¿Pero luego para qué? ¿Para inventarte otra vez mi casa? ¿Perdona? ¿Cómo que tu casa? ¿Mi casa? No, reformada con mi dinero. Que para eso pago todo lo que gano. Todo lo que gano, todo lo que gano. ¿A qué tienes derecho a mentir de la gana después? Pero yo, ¿en qué estoy pensando cuando me casé contigo? Que la próxima vez que te veas será para firmar un papel de divorcio. No me voy a ir de aquí. Espera un momento. ¡Que esperes un momento! Vete. Di tengah kepanikannya itu, Maria menceritakan pertengkarannya kepada Andreas. Dia sangat ingin Arturo mati. Maria juga bilang bahwa Arturo telah menyiksanya, padahal tidak pernah sama sekali. Maria meminta Andreas membunuh Arturo, namun Andreas menyuruh Maria melaporkannya saja ke polisi. Siang itu, Maria menemui pria yang bernama Salva. Salva bekerja satu rumah sakit dengan Maria. Mereka berdua juga menjalin hubungan asmara. Di depan Salva, Maria ngomong seolah-olah dia adalah wanita yang tersakiti. Di sini Maria meminta Salva membantunya untuk menyingkirkan Arturo. Jika Arturo tiada, maka tidak ada lagi yang menghalangi hubungan mereka berdua. Compañeros de trabajo. Están con miedo. Nosotros. 1 bulan sebelum pembunuhan, Maria kembali menemui Salva saat dia bekerja. Maria bilang bahwa Arturo semakin menjadi-jadi terhadap dirinya. Maria sudah tidak tahan menghadapi sikap Arturo. Untung saja minggu ini Arturo dinas keluar kota. Maria bilang dia butuh kasih sayang dan tidak mau sendirian. Salva bersedia menemani Maria jika diizinkan. Malam itu mereka berdua pun bercinta. Di tengah obrolannya, Maria selalu bercerita bahwa Arturo sering berperilaku kasar kepadanya. Bahkan Maria sampai takut dia tidak akan kembali hidup-hidup setelah pergi berlibur bersama Arturo. Salva bilang mengapa tidak bercerai saja. Dia tidak mau, jawab Maria. Maria mengira Salva mengerti perasaannya, ternyata tidak. Maria terus menekan Salva seolah-olah Salva tidak peduli dan tidak mau hidup bersamanya. Maria sangat pintar membuat Salva merasa orang yang paling Maria cintai, dan Arturo adalah penghalangnya. Jadi Maria ingin Salva menyingkirkan Arturo agar mereka hidup bahagia. Setelah itu, Maria menunjukkan tempat biasanya Arturo parkir. Mereka merencanakan menghabisi Arturo di tempat parkir tersebut. Beberapa hari kemudian, Maria menghubungi Salva dan bilang bahwa dia sangat merindukannya. Seandainya saja Salva ada di sisinya pasti mereka berdua sudah bercinta. Di sini Maria bilang bahwa tanggal 16 Arturo akan pulang ke rumah. Dia meminta Salva menjalankan rencananya. Singkat cerita, pada tanggal 16 tersebut Salva mempersiapkan diri berangkat menuju parkiran apartemen tempat Arturo tinggal. Untuk menghindari CCTV, Salva masuk dari arah yang berbeda.
Ketika sampai di parkiran, dia langsung mengeksekusi Arturo yang baru keluar dari mobil. Setelah itu, Salva langsung lari dan menyembunyikan alat bukti. Salva merubah status media sosialnya sebagai tanda bahwa dia sudah selesai menjalankan tugas yang Maria mau. Setelah itu, dia pergi menemui Maria untuk meminta jatah. Namun setiba di sana, Maria malah menangis. Bukannya memenuhi janjinya untuk bisa hidup bersama, Maria malah meminta Salva menjauh dan tidak bertemu dengannya lagi untuk menghindari kecurigaan polisi. Bahkan Maria juga meminta Salva jangan menghubunginya lewat telepon. Salva setuju, namun dia sudah menyiapkan ponsel jadul yang bisa digunakan untuk tetap berkomunikasi. Di sini Maria berkali-kali bilang bahwa Salva sudah menyelamatkan hidupnya. Salva belum tahu bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Maria untuk menyingkirkan suaminya. Ketika Salva pulang, Maria langsung menghubungi Dani dan mengajaknya bercinta. Beberapa hari berlalu, Salva terus mencoba nelpon Maria namun tidak pernah diangkat. Ketika bertemu di tempat kerja, Salva langsung menghampiri Maria di ruang obat. Salva sangat merindukan Maria dan ingin menyentuhnya. Namun Maria menolak, mereka sudah berjanji tidak akan berhubungan untuk sementara waktu sampai kasus ini reda. Namun Salva sudah tidak tahan. Salva pun menawarkan diri untuk memperbaiki lantai apartemen Maria yang rusak, agar mereka bisa bertemu. Maria setuju. Namun sampai Salva selesai memperbaiki lantainya, Maria tidak kunjung menemuinya. Melalui telepon, Maria minta tolong Salva mengirimkan berkas asuransi di laptopnya. Ketika membuka laptop Maria, Salva kaget melihat email dari Dani yang mengajak Maria liburan bersama. Berapa hari kemudian, Salva mengirim pesan kepada Maria bahwa dia tidak tahan karena sudah lama tidak melihat Maria. Dia merasa tidak bisa hidup seperti ini. Tak lama kemudian Maria nelpon. Di sini mereka ngobrol tentang kekhawatiran Maria apabila mereka bertemu. Namun Salva tidak tahan, karena tujuan dia menghabisi Arturo agar bisa bersama Maria. Namun malah sebaliknya. Salva cerita bahwa dia sudah menghubungi sahabatnya yang seorang polisi. Mendengar itu Maria kaget dan marah, dia meminta Salva tidak berhubungan dengan polisi. Namun Salva berusaha menenangkan Maria, karena dia menghubungi sahabatnya itu untuk meminta bantuan. Dari hasil penyidikan kasus tewasnya Arturo. Berdasarkan informasi sahabatnya itu, Salva tahu bahwa Maria pernah memberi keterangan tentang perselingkuhannya dengan Andreas. Tidak hanya itu, perselingkuhannya dengan Dani juga diselidiki. Salva sedih mengetahui itu, karena dirinya bahkan tidak dianggap oleh Maria. Salva bertanya, sebenarnya dirinya ini siapa di mata Maria? Maria tidak bisa menjawab, dia langsung mengajak Salva bertemu. Karena pembicaraan mereka disadap oleh polisi. Akhirnya Eva segera mengerahkan timnya untuk menyelidiki Salva. Dari hasil penyelidikan, Salva menggunakan ponsel jadul untuk menghubungi Maria. Di lapangan, tim Eva mengawasi pertemuan Maria dan Salva. Dari beberapa bukti yang ada, mereka menduga Salva adalah tersangkanya. Oleh sebab itu, Eva minta izin kepada atasannya untuk menyadap ponsel Salva. Pada percakapan berikutnya, ketika Salva nelpon Maria. Maria bilang bahwa Salva adalah pria paling hebat ketika bercinta. Eva dan timnya akui bahwa Maria sangat pintar menggoda pria. Eva dan timnya malah kasihan melihat Salva yang dimanfaatkan oleh Maria. Dia bilang Salva bucin, hingga hilang akal. Ketika asik ngobrol, Eva mendapat telepon dari Victor, adik kandung Arturo. Victor menanyakan perkembangan kasus pembunuhan abangnya. Eva bercerita mereka sudah mengetahui pelakunya. Tidak lama lagi akan ditangkap. Eva meminta Victor tidak menceritakan perkembangan ini selain dengan keluarga dekat. Eva sengaja bilang seperti itu, karena Victor pasti akan cerita kepada mantan istrinya Arturo. Dan pastinya Maria akan panik. Dan benar saja, ketika Maria berkunjung ke rumah keluarga suaminya untuk meminta izin menjual apartemen sang suami,
Di sini Maria baru tahu bahwa polisi sudah mengetahui pelaku pembunuhan itu. Seketika itu Maria panik dan pergi meninggalkan rumah ortu Arturo. Maria menghubungi Salva. Maria bilang bahwa polisi sudah mengetahui pelakunya. Namun Salva meminta Maria tenang. Polisi pasti tidak mencurigainya karena dia tidak punya riwayat kriminal. Lagi pula sampai sekarang tidak ada satupun polisi yang memanggilnya untuk meminta keterangan. Salva meminta Maria hidup bahagia dengan Dani. Namun Maria bilang dia sangat mencintai Salva. Di akhir obrolan, mereka janji bertemu. Ketika bertemu di sebuah kafe, Dono menyembunyikan mic rekaman di dalam kotak tisu. Sehingga semua obrolan Maria dan Salva diketahui oleh Eva dan timnya. Di sini mereka berdua sepakat, Salva tidak akan melibatkan Maria atas tewasnya Arturo. Salva ingin Maria hidup bahagia, jadi dia rela berkorban demi kebahagiaan Maria. Karena sudah yakin bahwa Maria dan Salva terlibat atas kasus pembunuhan Arturo. Eva dan timnya menangkap mereka berdua. Keduanya diinterogasi di ruangan yang berbeda. Awalnya keduanya membantah semua tuduhan Eva atas tewasnya Arturo. Namun Eva memperlihatkan percakapan Salva dan Maria yang mereka sadap. Akhirnya Salva tidak bisa berdalih. Dia mengaku bahwa dia sendiri yang membunuh Arturo. Maria tidak terlibat atas kasus ini. Maria juga bilang bahwa dia tidak pernah meminta Salva untuk menghabisi sang suami. Awalnya Eva tidak percaya bahwa Maria tidak meminta Salva melakukannya. Tapi Salva kukuh dengan pernyataannya. Eva kemudian bilang bahwa Arturo tidak pernah berlaku kasar kepada Maria. Kekerasan Arturo yang Maria ceritakan kepada Salva hanya bohong. Dia hanya ingin menghasut Salva agar mau menyingkirkan Arturo. Salva terlihat sedih. Eva kasihan melihatnya, karena dia hanya dimanfaatkan oleh Maria. Di akhir cerita, di depan hakim, Salva merubah pernyataannya. Di sini dia cerita bahwa dia membunuh Arturo atas permintaan Maria. Hingga akhirnya mereka berdua dihukum penjara. Film pun tamat, jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.